Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perbankan Syariah 6A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Gambaran Umum Akuntansi dan Audit serta Audit dalam Perspektif Islam. Gambaran umum akuntansi dan audit serta audit dalam perspektif Islam. Dosen pengampu, Nur Awan SE, MM, disusun oleh kelompok 1 PS6A dengan anggota sebagai berikut: Lutfi Nur Alimah, Khairul Mustaqim, Felin Diani, Silvi Yurike Farera, Hanafi Adri Saputra. Saya Felin Diani, NIM 12401193047 akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi. Jadi, akuntansi dapat diartikan suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan juga kronologis, kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang tentunya digunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, serta untuk sebagai pengambilan keputusan. Tentunya pengambilan keputusan ini digunakan bagi orang-orang yang berkepentingan. Selanjutnya, pengertian audit. Jadi perlu diketahui bahwasanya audit dalam bahasa Latin yaitu audit, yang berarti mendengar ataupun memeriksa. Dalam artian ini berarti meneliti dan juga memperhatikan bagaimana pertanggungjawaban yang dibuat oleh penanggung jawab keuangan, yaitu manajemen perbankan syariah. Kemudian orang yang melaksanakan fungsi auditing itu tersendiri disebut dengan auditor atau pemeriksa, sedangkan orang yang diperiksa itu disebut auditee. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selain itu, akuntansi juga memiliki tujuan, diantaranya yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas serta transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian bisnis. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Yang terakhir yaitu penyajian data keuangan secara tepat dan akurat. Di sini saya Lutfi Nur Alimah, saya akan membahas tentang kegiatan akuntansi ya. Kegiatan akuntansi itu bisa diklasifikasikan menjadi 5 kegiatan, yaitu yang pertama itu ada pengidentifikasian, penentuan dan pengukuran. Yang kedua itu ada pencatatan atau recording. Yang ketiga itu ada penggolongan atau classification. Yang keempat itu ada pengikhtisaran atau summarizing. Yang kelima itu ada penyusunan laporan keuangan atau bisa disebut reporting. Nah, untuk pengidentifikasian ini merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang relevan dari suatu organisasi tertentu. Nah, kegiatannya itu yang pertama ada pembayaran utang, pembelian secara tunai, dan penjualan kredit. Nah, yang kedua itu ada kegiatan mencatat. Nah, kegiatan mencatat ini bisa digabung dengan kegiatan penggolongan. Nah, kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tahap pencatatan dan penggolongan itu, yang pertama itu ada penyusunan atau pembuatan bukti-bukti transaksi. Transaksi ini bisa internal maupun eksternal. Yang kedua itu ada pencatatan ke dalam jurnal. Nah, jurnal itu ada khusus dan umum ya. Dan untuk yang ketiga itu ada posting atau pencatatan ke buku besar. Nah, buku besar ini ada buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, yang berikutnya itu ada pengikhtisaran atau summarizing, atau bisa disebut dengan peringkasan. Nah, pada tahap ini tuh ada beberapa macam kegiatan. Yang pertama itu ada penyusunan neraca saldo, biasanya ada di buku besar. Dan yang kedua itu ada penyusunan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode, dan untuk menyusun neraca lajur untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu ada pembuatan jurnal penutup. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengetahui laba rugi suatu perusahaan
dan sekaligus untuk menutup perkiraan akun yang bersifat sementara atau temporary account. Nah, yang keempat itu ada pembuatan raca saldo setelah penutup ya, yang digunakan untuk mengecek kembali untuk pencatatan periode berikutnya. Yang kelima itu ada penyusunan jurnal pembalik. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengantisipasi kesalahan pencatatan. Nah, yang terakhir ini ada penyusunan laporan keuangan. Nah, ini biasanya terdiri atas laporan laba rugi, yaitu laporannya itu laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, biasanya setelah itu tuh akan terjadi pelaporan ya. Itu merupakan pelaporan dan penganalisian merupakan tahap terakhir. Perkenalkan, nama saya Khairul Mustaqim, NIM 124011930045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Informasi ini yaitu menyajikan laporan keuangan dengan informasi keuangan yang tepat dari suatu lembaga, dari pihak yang akurat atau yang berkepentingan. Setelah informasi ekonomi yang akurat serta menyusun rencana yang baik serta jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Informasi ini dapat dikelompokkan sebagai dua, yaitu yang pertama pihak intern atau internal user, yaitu pemakai informasi akuntansi ini termasuk pihak intern adalah peminjam atau pimpinan perusahaan manajemen, yaitu manajemen menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar untuk perencanaan membuat kebijakan di masa yang akan datang, mengadakan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan yang dikelolanya, dan mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai. Kemudian, adapun pihak ekstern atau external user. Pemakai informasi ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada investor, kedua ada kreditur, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat ada para karyawan. Investor yang pertama yaitu membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai prospek usaha atau perusahaan. Bagaimana posisi keuangan ini, perusahaan tersebut dapat mengambil keputusan dalam melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kreditur. Kreditur membutuhkan informasi akuntansi. Kreditur juga membutuhkan informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian kredit. Para kreditur sangat memperhatikan likuiditas dan solvabilitas atau kemampuan memenuhi kewajiban perusahaan yang akan diberikan kredit selama jangka waktu yang direncanakan. Untuk yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah ini memerlukan informasi akuntansi untuk tujuan penentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan untuk pengawasan pajak. Yang keempat yaitu para karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui keberadaan perusahaan karena karyawan. Kenalkan, nama saya Hanafi Adri Saputra, NIM 17401634558. Saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami, yaitu poin audit dalam perspektif Islam. Berdasarkan Auditing Organization of Islamic Financial Institution atau AAOIFI, audit syariah yaitu laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa ataupun instruksi yang diterbitkan lembaga keuangan Islam dalam audit syariah. Seorang auditor juga harus menguji bahwa manajemen tidak hanya patuh dalam aspek syariah yang luas, atau bisa disebut makhasid syariah,
yang akan melindungi dan meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Dengan munculnya kelembagaan keuangan Islam pastinya memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Operasional usahanya didasarkan pada prinsip Islam dan menerapkan nilai-nilai Islami secara konsisten. Maka dari itu sistem audit Islam sangat diperlukan untuk melakukan fungsi audit terhadap lembaga keuangan Islam tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Semoga yang kami jelaskan bermanfaat. Amin.